Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club malam ini. Malam ini saya kedatangan dua orang tamu. Yang satu tidak asing lagi, bekas tokoh DPR, sekarang pendirikan partai baru. Dari partai PKS sekarang ke Partai Gelora. Jadi lebih menggelora lagi dari yang lama. Dan Fakhri Hamzah. Terima kasih Bang Karni. Nama yang populer. Sebelah kiri saya, tokoh juga di Komunikasi dan Informasi. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Beliau, menterinya boleh berganti-ganti. Tapi dia sebagai staf khusus. Staf ahli. Staf ahli tetap. Staf ahli, staf khusus, mana yang lebih tinggi itu? Sama ya? Staf ahli itu struktural, kalau staf khusus ikut menteri. Oh gitu. Ya, political appointee. Ya. Kalau staf ahli itu bintang 2 ya? Bintang 2 kalau Kalau di TNI atau TNI bintang 2. Ini bintang 7 Pak. Malam ini kita akan membawakan isu yang lagi ramainya di publik, yaitu kebebasan berbicara. Dalam arti kata, silakan pemerintah dikritik, silakan mengeluarkan pendapat. Ya tentu saja, jangan mengujar kebencian, jangan menghina pribadi. Tapi ini mendapat sambutan hangat sekali dari publik, baik yang menganggap positif maupun yang menganggap bahwa ini kira-kira begitu. Dan malam ini justru itu kita ingin tahu dari orang yang suka mengkritik selama ini, Bung Fakhri Hamzah, dan kritiknya keras dan pedas, sehingga juga salah satu bintangnya ALC. Almarhum. Belum. Baru dicuti panjang. Oh, cuti panjang. Gimana Bu Fahri melihat pernyataan Presiden yang ngagetin juga sebetulnya, walaupun dia mulai dengan COVID ya, pandemi, dan kemudian dia sampai ke ombudsman, dia singgung-singgung. Ya. Gimana Bu Fahri lihat, apakah ini positif atau ini belum ada apa-apanya? Ya, memang ada beberapa aspek dari pernyataan Presiden yang perlu kita mapping, kita petakan gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di sekitar pemerintahan dan di ruang publik kita, sehingga Presiden pada peringatan Hari Pers semacam mewanti-wanti untuk meminta agar masyarakat tetap melakukan kritik, tetapi pada saat yang bersama di tingkat masyarakat ada perasaan sekarang bahwa mengkritik pemerintah itu sesuatu yang membahayakan gitu. Saya kira sudah terlalu banyak buktinya, tidak bisa kita sanggah. Orang seperti Pak Kwik yang pada zaman Orde Baru memang pengkritik pemerintah, ya, terutama terkait dengan pembangunan ekonomi dan tumbuhnya konglomerasi yang dianggap akan membahayakan perekonomian kita dan nasib bagi keadilan ekonomi ke depan. Sampai-sampai mengatakan saya belum pernah setakut ini mengkritik pemerintah. Jadi fakta bahwa ada jarak antara pernyataan Presiden dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat, kaum intelektual di kampus-kampus juga, itu saya kira ini yang harus kita mapping begitu. Kwik itu nggak hanya zaman Pak Artul.
Bahkan ketika dia di zaman Mega yang dia juga Iya, ikut pun iya, dia iya, kritik juga loh. iya, iya, dia, Sampai konsisten sekali dia kalau dalam ini. ya, saya kira nanti ada aspek filosofisnya, nanti juga ada aspek teknisnya yang nanti mungkin Prof. Henry bisa kita bicarakan gitu. Tapi kemudian menurut saya concern ini menjadi penting karena eh, pada saat yang bersamaan indeks demokrasi kita memang mengalami penurunan yang sebenarnya menurut saya sih akan cukup serius dari hari ke hari. Jadi pernyataan Presiden disambung dengan pernyataan Istana dalam hal ini Pak Pram itu sebenarnya juga semacam kekhawatiran dari dalam bahwa dunia internasional mempersepsi Indonesia sedang berada pada jurang kemunduran demokrasi. Nah, saya terus terang Bang Karni, kan sekarang nih bukan anggota DPR, ya kita jadi rakyat lah, tiarap begitu ya. Memang merasakan kegairahan untuk berbicara kepada pemerintahan sekarang ini di ruang publik terutama itu berkurang gitu. Jadi orang memilih ruang-ruang sempit dan trennya malah repot, ruang sempit itu pun kemudian dikejar oleh pemerintah ya. Pemerintah mengumumkan akan melakukan patroli sosial media, patroli grup-grup WhatsApp dan sebagainya gitu, dan ada banyak kasus percakapan di ruang-ruang sempit di grup WhatsApp pun itu kemudian masuk ke persidangan atau penggunaan pasal-pasal hukum publik. Nah, jadi saya kira ini jarak ini yang mesti kita petakan apa yang terjadi gitu. Kalau saya boleh mengurai ini cukup ya secara singkat begitu. Pertama-tama memang kita mengalami problem di dalam menginterpretasi makna-makna dasar dari demokrasi kita. Misalnya tentang freedom of speech gitu. Kebebasan sipil, ya kan, kebebasan menyatakan pendapat yang ada di dalam konstitusi kita. Itu pemberian maknanya itu agak melemah di kita. Ya, nanti juga pada level negara pemaknaan terhadap oposisi misalnya apa makna dari kehadiran para pengkritik dan oposisi itu juga mengalami pelemahan gitu. Jadi ada kelompok elit yang tidak engage dengan diskusi-diskusi filosofis tentang pentingnya kritik, pentingnya perbedaan pendapat untuk terus dikelola sebagai cara satu bangsa untuk memperkaya dirinya ke depan, untuk naik tingkat peradabannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana agar pengorganisasian pikiran dalam masyarakat sebagai sumber dari pertumbuhan peradaban bangsa itu. Itu kaum intelektual sudah nggak ada yang diskusi begitu sekarang. Karena kita dijebak oleh nanti salah satunya adalah pasal-pasal teknis yang membuat kita kemudian sekali lagi tidak berani bicara. Nah, itu tingkat filosofinya begitu. Tapi juga ada pada tingkat yang lebih teknis, yaitu lahirnya pasal-pasal yang otoriter ya. Penggunaan kembali secara masif Undang-Undang 1 tahun 46, kemudian Undang-Undang ITE yang mengandung banyak sekali ketidakjelasan yang dinisbatkan kepada Undang-Undang KUHP dan seterusnya. Nah, di tengahnya menurut saya ini ada problem pengelolaan ruang publik oleh presiden dan infrastruktur pemerintahan yang sedang berlaku gitu. Jadi kompleks masalah ini Bang Karni kalau kita baca begitu. Tapi coba kita ambil yang tengah aja lah, tentang manajemen pemerintah dulu lah. Coba kita lihat. Sebelum ke sana, ada benarnya dong kalau ada kritik, kalau nggak salah Rocky Gerung, bahwa ini paradoks antara kenyataannya dan apa harapan presiden ketika hari pers. Sebenarnya paradoks itu menurut saya terminologi yang agak mewah gitu, karena konsepnya jelas itu. Tapi ini lebih dari sekedar paradoks sebenarnya gitu. Distorsi kalau menurut saya sih, ya lebih radikal dari itu. Saya sendiri waktu diberikan sama Fadlizon bintang Mahaputra itu, sambil menunggu penganugerahan itu, saya ditelepon, saya didatangi oleh protokol istana.
eh, bahwa Presiden ingin sekali konferensi pers dengan Pak Fahri dan Pak Fadli bertiga begitu. Bagaimana menurut Pak Fahri? Oh terserah, apa kalau Presiden memang maunya begitu ya kami oke aja gitu. Oh memang Presiden yang ingin katanya. Kepala protokol istana itu. Oke. Jadi Fadli gimana Pak? Udah Fadli nanti saya ngurus, insya Allah dia mau, saya bilang gitu. Nah terjadilah konferensi pers itu. Yang menarik Bang Karni, pernyataan Presiden dalam konferensi pers itu, bertiga itu mengutip persis juga pandangan-pandangan saya tentang apa makna dari pemberian Bintang Mahaputra itu. Padahal kami berdua ini adalah pengkritik. Pertama-tama saya mengatakan Presiden adalah kepala negara, bukan sekedar kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Kepala negara berkepentingan untuk menjamin agar nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa itu dijaga, yaitu adanya kritik, oposisi, dan sebagainya. Itu dikutip juga oleh Presiden. Nah yang kedua saya kira artinya dukungan kepada para pengkritik, terutama anggota Dewan, untuk terus bersuara lebih tajam ke depan gitu. Tapi ya khususnya di Dewan itu kritik hilang gitu. Nanti ini kalau kita kembangkan lagi itu dari mana sumbernya itu? Karena matinya tradisi kritik di dalam dunia partai politik kita, dan partai politik menjadi kehilangan maknanya sebagai oposisi, sehingga oposisi itu diambil alih oleh publik, dan publik ini kemudian terancam. Karena kalau yang mengkritik anggota Dewan seperti saya dan Fadli pada waktu itu, kita tidak takut ancaman. Saya berkali-kali didatangin surat ya Prof. Henry ya, tentang pernyataan saya itu mau dikriminalisasi. Tapi saya jawab polisi dengan mengatakan, silakan Anda berhubungan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebab hak saya berbicara itu dilindungi oleh konstitusi, kebebasan saya itu tidak bisa dipidanakan, karena itu merupakan tugas saya. Tetapi setelah kita menjadi rakyat biasa, itu kan tidak bisa kita lakukan, karena tidak ada barikadenya. Mungkin pers bisa, tapi juga tidak gampang gitu. Makanya saya beberapa talk show teman-teman itu saya bilang, kamu mendaftar sebagai wartawan. Karena kalau kamu nggak mendaftar sebagai wartawan, kamu pun bisa kena ini. Karena wartawan bisa mengatakan Anda ke Dewan Pers. Anda jangan ke polisi, Anda ke Dewan Pers. Kira-kira begitu. Jadi itulah yang sebenarnya ada jarak tadi Bang Karni. Ya. Presiden tuh menurut saya ya, dari pengertian sederhana dia percaya bahwa kritik itu penting. Dia percaya oposisi itu penting. Tapi infrastruktur pemerintahan beliau, orang-orang di sekitar beliau itu tidak terlalu paham bagaimana caranya keinginan baik itu menjadi kenyataan. Gitu. Menjaga ruang publik yang tetap kondusif, ya, bahkan juga kebebasan mimbar dan kampus, sama sekali tidak ada yang melakukan. Dan ya tentu kita tahu keterbatasan Presiden, ya Presiden mungkin tidak bisa juga langsung bisa menerjemahkan yang dia sebut sebagai tetaplah kritik pemerintah, bagaimana keamanan para pengkritik itu mungkin buat Presiden, udahlah itu urusan orang lain lah gitu. Saya hanya tetap ingin mengatakan bahwa kritik itu penting gitu. Tapi seharusnya menjaga para pengkritik itu menjadi tugas otomatis dari para aparatur di bawah. Ya, itu kan tergantung pengarahan dari atas. Itu yang seharusnya kan langsung gitu. Tapi pertanyaannya, di tengah banyak kesibukan Presiden, siapa yang menjaga kalau kriminalisasi itu terjadi kepada orang-orang yang tidak pernah kena kriminalisasi semacam ini gitu. Yang sudah masuk dan yang akan masuk ini gitu. Ada Ratna Sarumpait gitu, hanya karena memotret dirinya, ya kan, karena dia adalah pengkritik, tapi dia sekali memotret dirinya, lalu dia mengatakan bahwa dia dianiaya orang, dia masuk bui. Saudara Ahmad Dhani yang mengatakan para penyerang dirinya itu di sebuah hotel, dia bilang idiot, masuk. Dulu juga ada kasus Baik Nuril itu, bahkan itu lebih tragis lagi. Dia dilecehkan oleh atasannya, dia melaporkan, lalu dia kemudian mau dipidana. Jadi bagaimana menyiapkan infrastruktur peradilan di bawah ini dan para penegak hukum ini memahami bagaimana cara mengamankan kritik.
Saya kira itu yang lebih berat untuk kita Baik, bicarakan ke tadi depan. kesimpulannya saya tangkap bahwa terjadi kemunduran demokrasi. Iya, Kalau sampai jatuh lagi, apa yang terjadi? itu yang saya bilang. Di ujung ini, kalau kelola turunnya indeks demokrasi kita, di ujung ini ada dua bahayanya gitu. Bahaya pertama, kalau pemerintah tidak paham bahwa kebebasan itu adalah hak seluruh masyarakat, hak umat manusia, maka negara akan menjadi negara otoriter. Dia mengambil seluruh hak rakyat dalam satu pengendalian. Atau yang kedua, rakyat akan mengambil seluruh hak-haknya dan tidak memberikannya kepada negara, maka jadilah kita negara yang anarki. Jadi di depan itu ada otoritarianisme atau anarki. Otoritarianisme itu apabila negara menganggap bahwa kebebasan ini harus dia rampas karena dia mengkhawatir dengan hingar-bingar kebebasan itu. Atau anarki ketika rakyat mengatakan negara sudah tidak bisa lagi dipercaya untuk memberikan kebebasan kepada kita, maka kita rampas ini, terjadilah anarki gitu. Saya kira ini yang harus kita cemaskan terjadi ke depan. 98 dong kalau anarki. Bisa jadi. Gimana Profesor? Ini udah masuk filosofis, tak praktis, dan kemudian juga udah sampai kepada akibat. Ya, kalau saya agak sedikit berbeda dengan Bung Fahri ya, kan kalau nggak beda nanti nggak rame nanti. Jadi pertama, ketika Presiden mengatakan bahwa perlu ada rakyat mengkritik, itu berarti beliau memahami betul bahwa kritik itu dalam konteks demokrasi akan membuat pemerintah menjadi lebih bijak, menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih dewasa, cerdas dan sebagainya, kan begitu kan? Makanya beliau minta supaya ada pengkritik pada layanan publik, supaya layanan publik menjadi lebih baik. Itu kan tadi juga Bung Fahri juga mengatakan bahwa Presiden juga sebenarnya paham tentang itu. Bahkan beliau pengkritik pun diberi tempat. Itu berarti kita sama, untuk hal ini sama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai sekarang ini seperti Pak Kwik Kian Gi yang khawatir, tidak pernah merasakan dulu seperti zaman Orde Baru aja tidak. Memang sekarang berubah. Apa yang terjadi perubahan? Perubahan yang paling mendasar itu adalah dulu yang namanya masyarakat, rakyat, itu adalah penonton atau konsumen berita, konsumen informasi, dan juga konsumen wacana secara mungkin lebih agak sedikit pasif ya. Tapi kalau sekarang ini kan mereka juga konsumen, tetapi mereka juga produsen. Mereka juga pelaku komunikasi politik, mereka juga pembuat wacana. Apalagi dalam sequel Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, Pilpres 2019, pertarungan antar masyarakat loh ini, itu tinggi sekali. Nggak usah Pak Fahri, saya saja itu tidak berani, nggak berani kritik pemerintah, bukan. Kritik tokoh-tokoh oposisi itu pun saya nggak berani sekarang. Karena sekali saya ngomong sedikit, saya juga diserang oleh buzzer yang begitu banyak. Jadi di dua tempat itu sama. Sekarang ini masyarakatnya itu kan ada buku yang ditulis oleh Peter Singer itu, Like War, The Weaponization of Social Media. Sosial media itu di berbagai negara itu seperti perang, like war. Gara-gara politik sekarang. Karena apa? Semua orang sekarang ini perhatiannya di sosial media. Kalau dulu hanya sekedar baca koran, ya kalau mau menyampaikan unek-uneknya kan sulit kalau koran harus lewat Pak Karni dulu di forum keadilan misalnya begitu. Kan tidak mudah, tapi kalau sekarang semua orang bisa. Nah itulah kemudian jadi keributan, keriuhan yang tidak pernah dialami sebelumnya, termasuk oleh Pak Kwik. Termasuk oleh saya juga kaget juga kadang-kadang saya itu hanya mau menyampaikan pendapat tapi agak sedikit berbeda atau mengkritik orang yang berbeda dengan saya. Wah, saya pun juga karena dianggap kira-kira Pak Kwik bukan takut sama pemerintah. Sama yang dia sebut buzzer kan itu kan. Iya. Dia sebut buzzer. Walaupun menurut saya tidak semua orang itu yang aktif di media sosial, yang agresif dan sensitif itu buzzer. Karena memang sekarang ini hampir semua orang agresif, sensitif. Kalau buzzer itu kan seakan-akan konotasinya kan dia dibayar kan. Saya aja disebut buzzer RP, saya kadang-kadang seperti itu. Padahal saya ini juga dosen, saya memang tugas saya harus ngomong gitu kan. Nah itu dianggap buzzer.
Begitu pula yang lain. Nah, saya melihat bahwa ada orang-orang yang aktif di media sosial itu karena memang passionnya ingin menyampaikan pendapat. Justru itu sebenarnya kebebasannya ada di situ sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Undang-Undang ITE. Nah, ini memang kebetulan saya ini tentang Undang-Undang ITE itu ada di berbagai level. Ketika revisi Undang-Undang ITE tahun 2016, saya ketua panjanya. Ketika 2008 ya saya ikut-ikut lah karena saya udah jadi staf ahli, tapi belum terlibat langsung, tapi saya ikut-ikut kalau diskusi-diskusi gitu aja. Nah, itu di tingkat level atas, tapi di level bawah saya sering harus menjawab pertanyaan teman-teman polisi di Polda-Polda ketika mereka punya kasus-kasus ITE. Bahkan saya juga di satu sisi saya kadang-kadang memberikan masukan kepada kepolisian sehingga saya bilang ini nggak masuk, ini tidak bisa. Boleh dicek itu di beberapa Polda. Banyak sekali yang saya bilang ini tidak bisa masuk. Ini bukan, Pak. Tapi saya juga kadang-kadang diminta oleh teman-teman SafeNet yang kasus-kasus di luar bukan kepolisian yang minta, tapi justru teman-teman aktivis. Saya bantu yang di Jogja, yang Irfani sampai menang di Mahkamah Agung. Saya bantu yang Saiful Mahdi di Aceh. Saya bantu yang namanya di Surabaya yang dia berhadapan dengan seorang anggota DPD. Nah, saya melihat bahwa memang Undang-Undang ITE ini banyak dimanfaatkan untuk konflik-konflik yang terjadi di... Yang memanfaatkan siapa? Yang memanfaatkan? Banyak pihak. Kalau saya malah nggak pernah menemukan Undang-Undang ITE itu dipakai oleh Presiden. Presiden belum pernah menggunakan Undang-Undang ITE untuk melaporkan seorang. Jadi tidak ada kasusnya. Kedua, Menteri pun yang pakai kan kemarin kan Pak Luhut, tapi itu pun kemudian diberhentikan. Maksudnya aparat ya? Ya, tapi di daerah itu ada mantan anggota DPRD sama ibu lurah, kadang-kadang begitu. Ada tokoh-tokoh di tingkat elit, ada rektor dengan dosen, ada pengusaha dengan karyawannya. Itu yang terjadi. Memang begitu, memang terjadi. Dan itu dicatat sama teman-teman SafeNet. Saya punya daftarnya. Dan memang persoalan yang di lapangan tadi, ternyata konflik antar masyarakat itu sekarang banyak. Gara-gara di media sosial. Jadi kalau dulu orang ngerasanin orang, itu mungkin tanpa media sosial, sekarang ngerasaninnya di Facebook. Nah, kemudian mereka lah menggunakan Undang-Undang ITE. Kadangkala banyak yang penerapan Undang-Undang ITE di lapangan itu, kalau menurut persepsi saya dan sebagai orang yang tahu dan ikut terlibat, salah. Itu yang terjadi. Termasuk misalnya contohnya yang Saiful Mahdi tadi. Dosen di Aceh, dia hanya mengkritik penerimaan dosen baru di fakultasnya, lalu dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah terjadi matinya akal sehat di Fakultas Teknik. Nah, dia dituntut oleh dekan, oleh pimpinannya, sehingga dia akhirnya diputus penjara 3 bulan. Saya ikut memperjuangkan, saya datang ke Aceh walaupun tidak ada yang ngasih honor, saya datang ke Aceh bantu itu. Karena ini ada persoalan bahwa kalau saya juga mikir kalau seperti ini dosen alumni Cornell University kemudian dipidana, saya yakin dia punya link teman-temannya di Amerika sana. Ini jadi isu internasional ini. Dan ternyata benar. Ya. Itu disebut itu beberapa hal-hal seperti itu. Ya, tapi kalau dari Ibu Fahri tadi bukan persoalan konflik horizontal melalui medsos tadi. Tapi lebih dari tekanan pemerintah terhadap masyarakat sehingga ujungnya tadi bisa menimbulkan otoriter. Itu yang saya tidak setuju kalau itu tidak setuju. Ya, argumennya gimana? Nah, kalau itu tidak setuju karena memang sebenarnya itu tidak dalam by design pemerintah bahwa pemerintah ingin supaya ada pembungkaman dan sebagainya, tidak. Itu tadi konflik-konflik horizontal. Memang ada perbedaan struktur ya. Kadang-kadang memang yang konflik itu tidak sama-sama. Pak Profesor. Jadi cara berpikir kita tarik sebenarnya siapa yang harus mengambil inisiatif kalau ada realitas baru seperti ini. Ini kan sebenarnya realitas baru yang kita semua juga pusing. Pemerintah akhirnya juga sebenarnya lagi pusing juga ini. Tapi kan kalau kita harus berharap
kan kita berharapnya kepada pemerintah. Ya. Kita nggak bisa berharap rakyat untuk berhenti bertengkar sebab konflik pada dasarnya itu nature-nya daripada manusia kan. Makanya demokrasi menjadi sistem ideal karena konflik itu dikasih prosedur, ya kan? Dalam tradisi lama konflik tidak ada prosedurnya. Dalam demokrasi konflik ada prosedurnya. Nah, kalau prosedur ini ternyata kemudian membuat konflik itu meluas, negara harus mengambil sikap untuk memperbaiki prosedur ini. Termasuk tadi itu memperbaiki pasal-pasal. Kan mapping itu yang harus dibuat. Nah, menurut saya kelemahan dari pemerintah adalah sepertinya pemerintah tidak tahu cara untuk menghentikan ini gitu. Dan sekarang ini sudah berefek buruk kepada kita semua. Konflik sosial yang meluas, efek dari konflik elit ke bawah yang meluas. Karena dulu kan kita nggak punya infrastruktur untuk mengimpor konflik dari elit ke bawah. Sekarang ini ada infrastrukturnya, itu sosial media ini menjadi alat bagi konflik, termasuk masuk ke dalam rumah tangga, Bang Karni. Suami istri, kakak adik, dan sebagainya gitu. Nah sayangnya Pak Jokowi itu yang saya mau katakan sebenarnya. Sayangnya Pak Jokowi itu tidak punya kaum intelektual yang bisa memberi mapping kepada Bapak, ini harus dihentikan Pak. Jangan kita biarkan ini terus. Stop pasal ini atau stop kalau infrastruktur hukum kan Bang Karni, kalau saya sebenarnya melindungi warga negara itu lebih suka Miranda Law daripada hakim komisaris. Karena Miranda Law itu dinisbatkan kepada lawyer. Kalau hakim komisaris kan nanti muncul jabatan publik baru yang saya agak khawatir juga. Jadi problem gitu. Nah ini kan yang harus dipreteli oleh negara gitu loh. Supaya kita berhenti dengan hal-hal remeh seperti ini gitu. Dan memulai memanfaatkan ini semua sebagai medium bagi kemajuan bersama. Mungkin itu yang saya nggak tahu, mungkin Prof juga ada perasaan kita ini terjepit di tengah, sandwich juga kita ini. Karena DPR pun kan nggak ngerti sebenarnya bagaimana cara mengakhiri ini. Saya dulu terus terang, kenapa saya ngotot berusaha agar undang-undang KUHP itu kita sahkan gitu ya. Pertama dia koreksi terhadap undang-undang lama, lalu kita kemudian sebenarnya ada semacam rekodifikasi untuk menyederhanakan undang-undang lex spesialis itu Bang Karni gitu. Tapi itu kan gagal. Akhirnya menyebabkan polisi ngambil undang-undang 146, ITE dipakai digandengkan dengan KUHP kemudian menjadi lebih liar kepada masyarakat. Saya mengerti kalau pembuat undang-undang seperti beliau, dia sanggup membela si A, melihat bahwa polisi salah. Tapi kalau polisi kemudian mengambil ahli-ahli dari daerah yang beliau bilang, itu nggak paham, nggak nyambung, maka dia kemudian menggunakan teks-teks yang ada ini justru untuk memperlebar konflik. Nah saya kira kita kalau mau bicara menginterpretasi Pak Jokowi itu memang kita nggak boleh sekedar sebagai kesibukan rakyat di bawah gitu. Tetapi bagaimana negara harus bersikap, ini menurut saya yang penting gitu. Maka ini yang harus didengar oleh anggota DPR dan kalau saya sebenarnya tanpa revisi ya siapa yang harus kita andalkan. Memang saya ingin mengandalkan hakim Bang, harusnya hakim-hakim ini yang dia sapu ini semua, dia nggak boleh biarkan ini sampah masuk ke ruang sidang lagi gitu loh. Tapi ya itu tadi, daya kita apa gitu kan. Kalau saya melihat begini, memang itu ada benarnya ya. Saya melihat bahwa pertama perlu literasi pada masyarakat. Jadi memanfaatkan media sosial ini memang terus terang ya bukan hanya kebisingan dan keriuhan, tapi kadangkala juga banyak yang melanggar hukum karena memfitnah, menghina, mencemarkan nama baik itu banyak sekali memang dan itu dilarang sama undang-undang baik KUHP maupun ITE. Bedanya cuma kalau KUHP itu tidak menyebut menggunakan internet, tapi kalau ITE kan jelas siapa yang mendistribusikan, siapa yang mentransmisikan dengan sengaja muatannya adalah yang dilarang di KUHP ya itu bisa kena kan begitu. Sebenarnya kan ITE ini kan tidak membuat norma baru, normanya ada di KUHP. Norma baru ITE itu hanya yang melarang orang mendistribusikan. Itu aja. Kalau norma pidananya itu ada di KUHP, tidak ada norma baru yang untuk konteks konten ya, untuk konteks konten. Nah, maka ini perlu ada literasi dan itu sudah Pak Presiden kemudian dengan teman-teman setujui bahwa ini nanti program literasi ini akan cukup besar supaya masyarakat memanfaatkan ITE, memanfaatkan internet itu tidak ya seperti yang sekarang terjadi sedikit sensitif, dikit-dikit ribut, tapi ada juga yang ketika ribut
dikit-dikit lapor ke polisi. Kan ini persoalannya itu. Kalau ribet, mereka bisa memahami bahwa perbedaan itu adalah sebuah hal yang biasa dan tidak perlu harus diselesaikan di litigasi dalam artian hukum gitu ya di pengadilan. Kan lebih bagus gitu kan. Tetapi memang mereka ini juga sensitifnya sedikit-sedikit lapor. Kalau menurut saya Prof ini punya beban untuk membela Undang-Undang ITE. Kalau saya menganggap justru kesalahan Undang-Undang ITE itu adalah karena memfasilitasi konflik privat menjadi peristiwa publik gitu. Yang menurut saya itulah dosa daripada Undang-Undang ITE itu. Bahkan Undang-Undang ITE kemudian mendorong aparat untuk memberlakukan undang-undang lama. Kan filosofinya sebenarnya kan kalau kita baca undang-undang ini dari awal kan Prof. Ini kan sebenarnya lebih kepada penipuan elektronik sebenarnya. Transaksi elektronik sebenarnya gitu. Saya ingat itu yang undang-undang awal ITE 2008 saya ikut ya. Contoh dalam perdebatannya itu adalah kasus-kasus penipuan ATM ya dan sebagainya. Waktu itu memang sosial media belum terlalu ramai begitu. Jadi sebenarnya ini adalah penyempurna dari ekstensi dari undang-undang keperdataan sebenarnya. Apabila itu menggunakan transaksi elektronik di dalam penipuan dan sebagainya gitu. Lalu kemudian ITE memberi sayap ya agar ini bisa terbang ke ranah hukum pidana gitu. Itulah yang Prof bilang tadi menyebarkan dan sebagainya. Ini yang menjadi repot menurut saya. Filosofinya menjadi salah. Karena negara kan harus menahan diri untuk tidak ikut di dalam konflik warga negara. Karena itu disebut dengan keperdataan gitu loh. Nah saya kira dosanya ITE kira-kira itu. Jadi kalau menurut saya kita ambil singkatnya. Pak Fahri, memang ada pemikiran supaya diperdatakan. Gitu kan? Jadi kalau ini merugikan orang lain ya sudah, itu orang menggugat, kemudian yang lain digugat. Ya. Persoalannya di dunia internet itu mereka yang berkonflik itu kadang-kadang tidak tahu ini siapa ini. Yang memfitnah dia siapa? Dia nggak tahu. Sehingga ketika mau diangkat ke dalam keperdataan itu nanti bisa error in persona karena tidak tahu karena akun-akunnya pada anonim kemudian ya itu akhirnya maka lalu negara diminta makanya warga negara nggak boleh masuk ke dalam ruang samar seperti itu. Saya difitnah orang tapi saya nggak tahu siapa yang memfitnah ya sudahlah ya kan anggap aja fitnah itu tidak ada. Tapi dengan hadirnya undang-undang ITE itu negara menganggap oh ada pemfitnah itu. Ini yang repot. Karena kan warga negara kita ini kan jempolnya berapa juta kan yang berkonflik itu yang dulu tidak ada mediumnya. Dulu di dalam negara itu hanya ada TV, satu TV di Jakarta TVRI, satu radio di Jakarta, satu arah kita nggak tahu. Konflik warga negara di bawah itu nggak ada medium umumnya begitu. Sekarang tiba-tiba orang Aceh dengan orang Papua berkonflik. Si ini dengan si itu berkonflik dan ini difasilitasi oleh negara sebagai konflik. Tapi kalau misalnya dihilangkan sebagai itu adalah persoalan pidana, bukan persoalan kejahatan, maka itu sama saja dengan memperbolehkan orang menuduh sembarangan di media sosial. Ya, tapi yang menuduhnya nggak ada. Kalau yang menuduhnya nggak ada, kenapa? Ya itu ya, kan namanya kalau dulu namanya surat kaleng, Pak. Surat kaleng memang betul itu saya betul, iya. Saya setuju. Sekarang ini surat kaleng yang didigitalkan. Nah, itu dia. Pelaku-pelakunya apa lalu kita biarkan ketika kemudian namanya surat kaleng, Pak. Kalau saya ada fitnah surat kaleng, saya sewa orang untuk ngecek siapa ini surat kaleng. Itu kalau misalnya yang terkait dengan penghinaan sama nama baik. Kan di Undang-Undang ITE itu 2 pasal yang bermasalah, yang sering dikontroversikan. Pasal yang kedua adalah pasal 28 ayat 2. 28 ayat 2 itu larangan menyebarkan informasi yang tujuannya mensiarkan kebencian dan permusuhan yang dasarnya sara. Karena negara kita adalah negara yang berbineka, maka larangan mensiarkan permusuhan dan kebencian ini itulah kemudian ada di Undang-Undang ITE yang sebenarnya perpanjangan dari pasal 156A yang ada di KUHP. Ya. Karena kenapa? Karena memang ya yang namanya sara itu potensi konfliknya tinggi. Makanya jangan orang dibiarkan menyebarkan informasi untuk misalnya ya ini kasus-kasus bahwa mengajak untuk melakukan pengerusakan ke toko-toko dari
suku tertentu atau apa keturunan tertentu. Ya sebetulnya kalau kita ikuti jalan pemikirannya Bu Fahri, itu sebenarnya udah di cover oleh KUHP. Nggak perlu lagi harusnya Ya. ada di Undang-Undang ITE. Ah, Kalau iya. itu pakai digital ya, tapi KUHP itu bisa mencakup juga lewat apapun penyebaran apa tadi kebencian. Makanya kan tidak normanya kan tidak berubah dan itu norma KUHP memang. Norma KUHP cuma larangannya adalah yang menyebarkan karena menjadi kalau lewat internet tuh efeknya menjadi multiple effect, lebih besar. Makanya negara tidak membiarkan ketika ada perbuatan-perbuatan yang bisa memunculkan konflik-konflik Jadi tadi. gini, Gitu loh. negara harus membiarkan, Pak. Karena itu adalah ujian bagi kematangan kita sebagai warga negara. Jadi misalnya dalam kasus surat kaleng, saya difitnah oleh orang dalam surat kaleng. Fitnahnya nggak benar, terus ngapain saya, Pak? Paling saya klarifikasi saja itu nggak benar. Saya bilang begitu aja, Pak. Gitu. Toh orangnya saya nggak tahu. Tapi lepas dari itu, jadi Presiden sekarang mengundang masyarakat mengkritik. Problem yang muncul di publik, kita takut. Sekarang ini saatnya kita takut untuk mengkritik. Lah, apa takut tadi itu? Takut sama tetangga atau surat kaleng tadi. Itu tadi, Bang, saya bilang tadi itu kan begini kan. Dalam masyarakat demokrasi itu kan infrastruktur kritik itu kan difasilitasi oleh negara. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk dan seterusnya lah begitu. Untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Itu konstitusinya kan bilang begini. Bilang begitu gitu. Dan bahkan kemudian karena negara berkepentingan ada kritik dari dalam negara, kita menyewa yang namanya wakil rakyat, anggota legislatif untuk mengkritik pemerintah secara resmi. Kita memberikan kebebasan kepada pers, kita memberikan kebebasan kepada warga negara. Tapi yang beliau tadi katakan kan umumnya ini kan konflik bukan antara pejabat dengan warga, bukan presiden dengan warga. Tapi dihadirkannya adanya konflik antara warga negara sebagai ekstensi daripada konflik elit. Elit terbagi dua. Ada elit yang pro kepada pemerintahan, ada yang anti pada pemerintahan. Lalu yang pro kepada pemerintahan ini menyerang yang anti pada pemerintahan, difasilitasi oleh negara untuk menyerang. Tetapi yang mengkritik negara, oposisi negara, menyerang mereka yang pro negara, itu tidak difasilitasi. Kan ini problem, Pak, karena negara melibatkan diri dalam satu yang tidak perlu dia terlibat tadi itu. Yang sifatnya keperdataan. Biar aja, Pak. Misalnya, ada orang saling kata-katain begitu. Menjadi masalah orang itu berdua, biar saja gitu. Misalnya hate speech itu ya, kalau saya baca di dalam tradisi di negara-negara demokrasi, Pak. Itu hate speech itu dia menjadi pasal yang dikriminalisasi gitu. Karena hate, Pak, itu mengundang orang untuk melakukan serangan gitu. Itu yang disebut dengan hate itu. Kalau dalam tradisi lama itu kan seperti adanya sebuah podium. Podium itu dipakai untuk menggerakkan untuk melakukan pengerusakan, penyerangan kepada orang lain. Maka itu disebut dengan hate yang dapat dipidanakan karena akan ada efek kerusakan gitu loh. Tapi kalau orang itu mengkritik, menyatakan pendapat dan sebagainya, apa urusannya dengan kerusuhan? Memang tidak ada. Nah makanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka Dan itu gini, tidak perlu sebenarnya. negara terlibat. Pak. Bukan. Yang dilarang bukan mengkritik. Kalau mengkritik berpendapat itu konstitusi juga memberikan katakanlah itu hak warga negara. Pasal 28. Artinya memang tidak ada larangan kepada kritik. Makanya Presiden minta supaya dikritik. Tidak ada larangan terhadap berpendapat, tapi yang dilarang oleh undang-undang. Dan undang-undangnya salah satu yang membuat juga beliau sebenarnya tanggal tahun 2008. Yang pertama itu konten sosial medianya yang menyebarkan dan sebagainya itu nggak kuat. Iya, yang pertama. Karena yang pertama orientasinya tuh pada mengekstensi soal keperdataan, penipuan menggunakan elektronik, Pak. Pak, yang sekarang yang undang-undang nomor 11 tahun 2008, yang pertama, dengan yang Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, itu bedanya hanya, kalau untuk yang pidana hanya 2 pasal, Pak. Dan 2 pasal yang berbeda itu, yang 2019,
yang 2016 itu diturunkan semua ini ya sanksinya. Iya, diturunkan saksi tapi disambungkan dengan delik di KUHP, Pak. Itu masalahnya. Kalau itu udah dari awal memang seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Cuman gini, bahkan malah delik di KUHP-nya itu dipersempit yang di 2016. Di 2018 itu hanya mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya penghinaan dan pencemaran nama baik. Kata-katanya seperti itu, persis saya hafal. Apa itu penghinaan? Penghinaan itu di KUHP bab 16. Ada 11 pasal. Dari penghinaan ringan, katakan Bang Karni ini bodoh misalnya begitu. Itu udah kena pasal di KUHP itu. Makanya dulu orang-orang nyebut seperti itu kena undang-undang ITE juga. Jadi karena 11 pasal. Dan nomor 16 setelah revisi dari 11 pasal disempitkan hanya di 2 pasal. Yang disebut penghinaan itu hanya 2 pasal, yaitu apa? Pasal 310, 311. Yang satu namanya pencemaran nama baik, 311 fitnah. Apa itu 310? 310 kalau yang disebarkan tadi, yang didistribusikan, muatannya adalah berisi serangan pada seseorang, harus seseorang, bukan lembaga, bukan pemerintah, seseorang harus jelas. Karena perlindungan pada seseorang. Kemudian berisi tuduhan. Jadi tidak boleh saya menuduh Bang Karni. Itu jaring itu masuk bui karena nyerang ID, Pak. Itu tidak masuk dalam pasal 27 ayat 3. Tapi orangnya di dalam bui sekarang, Pak. Makanya saya juga termasuk. Bapak bisa cek waktu saya debat di Ya benar, Pak. Kompas Tapi TV. beginilah, ini ada infrastruktur yang memungkinkan orang mengkritik lembaga pun sekarang sudah ada di dalam bui. Karena itu sebenarnya ini yang harus dihapus sebenarnya. Kalau dihapus berarti nanti kita boleh menyebarkan informasi yang isinya tuduhan-tuduhan. Tidak ada masalah sebenarnya, Pak. Karena kalau gini, Pak ya. Gini, Bapak menyerang orang yang identified. Penyerangnya juga identified. Ini peristiwa pidana yang istilahnya saya bisa langsung, Pak. Pencemaran nama baik saya bisa lakukan itu. Dalam undang-undang lama tanpa ITE pun saya bisa lakukan itu. Dan masalahnya kan bukan itu, Pak. Ini kan kita mengekstensi sesuatu yang tidak perlu ada. Orang yang tidak ada menyerang orang yang ada. Ya kan? Orang yang ada menyerang orang yang tidak ada. Atau menyerang lembaga, seperti kasus Jering. Yang lembaga tidak kena. Loh kan Jering kena, Jering di dalam bui, Pak. Jering itu makanya ditahan. Kalau ditahan itu bukan 27 ayat 3. Karena 27 ayat 3 itu sanksinya 4 tahun. 4 tahun berarti di KUHP tidak boleh ditahan. Kalau tidak salah dia pakai satu ayat Undang-Undang 146 juga itu. Pakai 146. Jadi gara-gara dia demo, Pak Bang. Jadi dia demo, dari habis demo itu dia menulis di Instagramnya. Jadi ini dikembang-kembangkan. Jadi bukan 27 ayat 3 tadi yang itu. Jadi ini korban sudah terlalu banyak, Pak. Jadi kita nunggu korban. Makanya kesimpulan saya, ini ada persoalan komunikasi. Oke. Ada persoalan komunikasi di mana pemahaman terhadap undang-undangnya juga masih bermasalah. Oke. Saya setuju bahwa mungkin ada di kepolisian, ada di kejaksaan, bahkan juga di hakim. Karena saya tahu persis bagaimana hakim sudah saya jelaskan tentang makna undang-undang, masih kena juga. Di Hakim Pengadilan Negeri Aceh. Saya sebut aja, terus terang aja. Iya, betul. Jadi perlu ini memang nanti, tapi untuk presiden, Bang. Presiden langsung menanggapi persoalan ini. Beliau langsung minta kepada mengkaji pada jajarannya untuk mengkaji ini ada apa, kenapa indeks demokrasi turun, ada apa tentang apakah pendapat-pendapat ini memang sekarang kesulitan dan sebagainya. Mereka minta ada kajian. Saya malam ini diminta untuk memberikan masukan-masukan tentang apa yang terjadi. Tapi karena kita di sini ya saya belum jawab ini. Jadi artinya apa? Ada niat baik. Tapi tadi ada tuduhan yang serius dari beliau ini, bahwa kalau pihak sini yang mengadu difasilitasi. Kalau pihak sono yang mengadu, itu dicuekin. Itu persepsi Bang Fahri saja, Bung Fahri. Kalau persepsi saya, karena yang pihak di sana melanggar undang-undang dan normanya memang masih menjadi hukum positif, gitu loh. Misalnya tadi Ahmad Dhani itu tidak mengkritik presiden, tidak mengkritik pemerintah, tetapi dia melakukan dalam pidananya, persoalan pidananya,
Satu kan tadi sama Saya sama Fadli Pak pernah diancam mau dibunuh sama seseorang, dilapor sama Fadli orang itu. Sampai sekarang nggak ada. Jadi maksudnya gini Pak ya, negara jangan mempersulit diri. Negara harus tahu batasnya. Urusan negara yang paling utama itu adalah urusan publik. Dan urusan publik kita itu adalah menyiapkan infrastruktur bagi percakapan warga negara. Negara harus menarik diri dari konflik masyarakat. Apalagi konfliknya itu konflik di ruang sosial media di mana berjuta-juta orang menciptakan crowd setiap hari. Dulu itu Bang Karni sebelum ada sosial media, di mana sih rakyat itu berkumpul? Kumpulnya di pasar, di majelis-majelis dan sebagainya gitu. Tapi sekarang ini, di warung-warung. di warung-warung. Sekarang ini warga negara berkumpul di sosial media 24 jam, Bang. Sehingga salah satu omongan itu bisa menyebabkan pemantik. Nah, kalau negara menganggap itu sebagai satu persoalan, itu sama dengan kritik saya kepada KPK, Bang. Definisi korupsi yang diperluas, ya kan? Macam-macam lah definisinya. Akhirnya semua saya orang yang setuju dikorupsi. dengan identifikasi masalahnya. Iya. Cuman solusinya yang berbeda, gitu itu aja. Jadi sama Kalau saya tuh, kalau Bapak izin ngomong ke pemerintah, sekarang ini kalau menurut saya KUHP sudah selesai. Itu aja diselesaikan, disahkan kembali. Oh, rancangannya udah selesai. Rancangannya sudah selesai. Itu kemudian semua undang-undang ini termasuk Undang-Undang 146 itu bersihkan. Insya Allah tahun depan indeks demokrasi kita naik. Tapi kalau ini dibiarkan merosot tahun depan, Pak, tambah jelek gitu. Karena dinamika masyarakat nggak bisa dibatasi. Literasi itu gini, Pak. Jangan kita bilang kita harus mendidik rakyat itu seolah-olah konflik itu akan selesai. Nggak bisa, Pak. Konflik itu nature-nya manusia. Manusia itu lahir dengan konflik. Yang penting adalah negara jangan mengidentifikasi itu sebagai bagian dari persoalan publik. Setuju, gitu. konflik itu memang sesuatu yang nature dan itu bagian dari dinamika sosial. Itu tidak akan hilang. Itu saya setuju. Tapi dalam artian begini, bahwa kita juga tidak bisa membiarkan bahwa masyarakat itu lalu kemudian dibenarkan ketika mereka melanggar hukum. Tidak boleh, karena bagaimanapun juga hukumnya masih ada nih, hukum positif. Ya itu dia, hukumnya jangan bilang itu melanggar. Gitu. Saya setuju saja misalnya KUHP-nya kalau memang KUHP itu sudah katakanlah mengatur yang lubang-lubang yang dulu tidak ada. Lengkap itu. Ya, KUHP. Tapi KUHP-nya kan juga tidak koreksi diterima. dari zaman Belanda, Pak itu. Ya kalau KUHP, kalau saya dulu itu kan kita nggak pakai undang-undang ITE, pakai KUHP. Iya. Masalah kita tidak serumit sekarang. Iya. Kenapa? Kita pernah diskusi di ALC soal KUHP itu. 310 misalnya. Orang baru bisa diperkarakan kalau ada pengaduan. Iya. Kelah delik. Delik aduan. Delik aduan sekarang Ya, delik aduan. Tidak delik umum. Iya. Dan kedua, penghinaan itu ancamannya cuma 7 bulan penjara. Dan itu 9 bulan. Oke, 9 bulan. Itu tidak boleh orang itu ditahan. Iya. Undang-undang yang baru ini dibikin 6 tahun. 4 tahun, Pak. Ya Iya, belakangan. awalnya. Itu yang menurunkan saya. 6 tahun beliau yang bikin waktu itu. Jadi semangat banget memasukkan orang ke sel. Bagi saya pembuat undang-undang. Habis APBN ngasih makan narapidana. Kita turunkan 4 tahun. Ya, Yang aslinya 6 tahun. Yang pasal 29 aslinya 12 tahun kita turunkan menjadi 4 tahun, Pak. Nah, Artinya itu revisinya Presiden Jokowi loh, Pak. Oke. Tapi dua-duanya perumus undang-undang menurut saya ada lagi yang salahnya. Dalam KUHP itu pengaduan itu tidak bisa dilakukan, pengaduan dari orang terhadap penghinaan, kalau itu demi kepentingan umum. Iya. Di undang-undang ITE nggak ada kepentingan umum. Sebenarnya Kalau kita kritik demi kepentingan umum kayak rumah sakit Omni masuk sel. Nah, itu sebenarnya begini. Konsepnya aja yang berbeda, tapi pengertiannya sama, kepentingan umum. Di Undang-Undang ITE istilahnya adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak. Orang yang berhak karena punya kepentingan umum. Misalnya kayak Rumah Sakit Omni Internasional itu namanya Prita Mulyasari. Dia pasien yang merasa kecewa. Dia punya dia hak. berhak
Iya. untuk komplain. Ya, tapi waktu Nah, jadi jangan salahkan undang-undangnya, itu salahnya adalah ketika dilaksanakan di lapangan gitu loh. Nggak Jadi bisa. kalau ini makanya persoalan komunikasi Ya, menurut saya ini. bukan Udahlah. karena harusnya karena orang susah mengerti undang-undang. Bikin ayat 3 dari 310 KUHP itu cantumin lagi nih Ya. bahwa ini tidak berlaku kalau demi kepentingan umum. Iya, nah makanya ITE-nya harus dihapus, rekodifikasi, KUHP-nya disahkan oleh presiden, udah aman Sebenarnya tuh. contoh lagi kepentingan umum. Wartawan Hmm. dalam konteks dia menggunakan berita di institusi media tidak kena karena itu untuk kepentingan umum. Iya. Tidak kena, maka berlakunya undang-undang pers. Iya. Jadi tidak boleh yang namanya pemberitaan, termasuk kritiknya Pak Fahri, kalau lewat TV tidak bisa kena. Karena sudah melewati editorial, melewati kebijakan editorial. Tapi kalau wartawan Pak Karni nge-tweet sendiri, Pak Karni bisa kena. Karena itu bukan lagi sebagai institusi media gitu loh. Baik, baik pemirsa. Ada banyak yang Ya, harus- kesimpulannya bahwa undang-undangnya ada kekurangan, pelaksanaannya juga ada kekurangan, sehingga terjadilah konflik antar warga tadi ya, dalam arti kata konflik sosial. Tapi persoalannya yang belum terpecahkan, bagaimana kita mengundang rakyat mengkritik kalau rakyat tersebut takut mengkritik pemerintah.